Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huswaton Apriani dari kelas CIKT semester 5. Nomor induk saya 210601098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Quraisyhab. Langsung saja. Pertama yaitu tentang biografi Muhammad Quraisyhab. Beliau termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Beliau lahir di Rampang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944 dan awal studinya yaitu di Ujung Pandang dan melanjutkan di sekolah menengah pertamanya itu di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah. 2 tahun berikutnya ia sudah mahir dalam bahasa Arab dan melihat Quraisyhab seperti itu tekun dalam mempelajari studi Islam. Kemudian bapaknya itu mengirim Quraisyhab itu ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1958. Beliau itu diterima di kelas I'dadiyah Al-Azhar setara dengan kelas 2 SMP di Indonesia. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis. Tahun 1967 mendapatkan gelar LC dan tahun berikutnya yaitu 1969 mendapatkan gelar MA pada jurusan yang sama dengan judul tesis Al-Ijaz Al-Tashri'i Al-Quran Al-Karim, yang artinya kemujizan dan Al-Quran Al-Karim dari segi hukum. Kemudian tahun 1973 sampai dengan 1980 dipanggil pulang oleh bapaknya untuk mengelola pendidikan di YIN Alauddin, menjadi wakil rektor bidang ekonomis dan kemahasiswaan. Di tahun 1975 ia menikah dengan Fatmawati Assegaf pada tanggal 2 Februari di Solo. Kemudian tahun 1980 melanjutkan pendidikannya di program Pasca Sarjana Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Dan di tahun 1982 menyelesaikan disertasinya yang berjudul Nazm Al-Durar li Bikol Tahqiq wa dirasah dengan nilai summa cum laude. Kemudian tahun 1984 adalah babak baru untuk Quraisyhab dalam melanjutkan karirnya, entah itu menjadi ketua pusat MUI dan lain sebagainya. Kemudian 2 periode di tahun 1992 sampai dengan 1988 beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor YIN di Jakarta. Di sini Quraisyhab itu aktif dalam mengajar di bidang tafsir dan ulum Al-Quran di program studi S1, S2, dan S3. Kemudian tahun 2004 Quraisyhab memulai mengembangkan gagasan tentang membumikan Al-Quran, yaitu pemahaman Islam, nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Quraisyhab juga aktif dalam menulis, dan di antara karya-karya beliau yaitu wawasan Al-Quran, hidangan ilahi ayat tahlili, kemudian tafsir Al-Quran Al-Karim, dan juga tafsir Al-Misbah, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Ayahanda daripada Muhammad Quraisyhab ini yaitu Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab. Beliau adalah seorang seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Dari beliau belajar tafsir, mengenal tafsir dari beliau ikut belajar kepada bapaknya, duduk ikut belajar di majelis bapaknya. Kemudian ibunya bernama Asma Abu Risi. Dan yang kedua yaitu pemikiran Muhammad Quraisyhab. Dalam pemikiran Muhammad Quraisyhab tidak sedikit banyak yang dipengaruhi oleh pemikirannya terhadap bagaimana cara orang memahami Al-Quran. Muhammad Quraisyhab mengungkapkan bahwa pemahaman seseorang atas Al-Quran itu ditentukan oleh pengetahuan yang dimilikinya, dan setiap orang memiliki kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas keilmuannya. Membumikan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat merupakan sebagai gagasan tafsir kontemporer Muhammad Quraisyhab.
Menurut Quraisy Shihab, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang senantiasa bertransformasi atau kita sebut dengan pembaharuan atau modernisasi, sehingga meningkatkan keadaan masyarakat agar lebih relevan dengan substansi ajaran Islam. Quraisy Shihab disebut seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Kenapa? Karena secara umum karakteristik pemikiran Quraisy Shihab ini adalah bersifat rasional dan moderat, dan beliau berpegang pada pemelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dengan hal tersebut, Muhammad Quraisy Shihab ini adalah sarjana Muslim kontemporer Indonesia yang berhasil dalam karir keilmuannya, yang juga berhasil dalam karir sosial kemasyarakatan, termasuk juga dalam bidang pemerintahan. Kemudian salah satu pemikiran Quraisy Shihab dalam pemikiran kontemporernya yaitu karya beliau Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ini diselesaikan dalam waktu 4 tahun, yaitu ditulis hari Jumat 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah atau 18 Juni 1999 Masehi di kota Sakor saat beliau masih menjabat sebagai duta RI di Kairo, dan selesai ditulis pada hari Jumat juga 5 September 2003 yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati dengan yang dipimpin oleh anaknya yaitu Najwa Shihab. Tafsir Al-Misbah ini mengutip daripada pendapat-pendapat ulama, baik itu ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer. Tafsir Al-Misbah ini menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspek dengan mengikuti urutan ayat dan surat pada mushaf Al-Quran. Adapun corak penafsiran yang dimiliki tafsir ini yaitu corak abadi ijtimai, adalah sosial kemasyarakatan, yaitu mengacu pada pemahaman masyarakat serta mampu menjelaskan problematika yang terjadi dalam masyarakat dan menerapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Adapun contoh daripada pemikiran Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ini yaitu terdapat pada ayat mengenai tentang jilbab, terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Di sana Quraisy Shihab berpendapat bahwa memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena jilbab merupakan pakaian adat yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Dikatakan juga ayat ini sebagai syarat mengampuni wanita-wanita masa kini yang terbuka auratnya. Apabila mereka segera menutupinya atau memakai jilbab, maka Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuknya. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai pemikiran Muhammad Quraisy Shihab dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.